Bicara tentang rapid test seakan tidak ada habisnya. Saya sudah mengajukan gugatan tanggal 25 terkait kewajiban rapid test bagi calon penumpang. Tanggal 26 setelah kami di medsos, setelah kami di media online, teman-teman gugus tugas tanggal 26 merubah kebijakan jangka waktu yang awalnya hanya berlaku 3 hari dirubah menjadi 14 hari, sehingga saya teman-teman yang membaca berita ada perubahan, oh agak senang gitu. Tapi yang harus Anda pahami, sesuai dengan tuntutan kita tidak minta perubahan jangka waktu berlakunya rapid test, tapi kita minta dihapuskan kewajiban rapid test bagi calon penumpang. Kenapa kita minta itu dihapuskan? Sebab rapid test, penggunaan kewajiban rapid test ini tidak ada dasar hukumnya. Satu, menurut saya gugus tugas tidak punya kewenangan mengatur masyarakat. Gugus tugas hanya mengarahkan kepada kementerian terkait. Misalnya Kementerian Perhubungan yang membuat aturan kewajiban calon penumpang ABCD. Bukan gugus tugas. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, rapid test ini kalau untuk penumpang apa sih, untuk apa kan gitu loh. Di satu sisi biayanya mahal, membuat ribet karena kita harus keluar masuk rumah sakit, pagi kita dites, hasilnya baru malam, artinya baru besoknya kita juga baru bisa berangkat keluar kota, mau naik pesawat, kapal laut maupun kereta api. Rapid test ini juga ketika kita masuk bandara, masuk stasiun, kita dites suhu. Kalau tes suhu kita di atas 38 derajat, sama. Kita nggak bisa pergi atau masuk bandara, keluar kota nggak bisa. Akhirnya yang menjadi pertanyaan, yang menentukan kita bisa keluar kota, rapid test atau tes suhu? Saya berpendapat tes suhu lah mestinya yang menjadi patokan. Tes suhu tidak berbiaya. Jadi kalau memang ada kewajiban ya cukup tes suhu, nggak pakai biaya dan bisa cepat ketahuan 35, 36, 38 misalnya 40 akan mudah ketahuan. Nah, setelah kita ajukan gugatan lagi terkait surat edaran perubahan nomor 9 tahun 2002, perubahan dari 3 hari menjadi 14 hari, sekarang ini di media lagi rame, Lion Air bikin rapid test, Garuda, maskapai Garuda bikin rapid test, Citylink bikin rapid test. Infonya Sriwijaya Air juga bikin rapid test. Saya menjadi bingung. Kok malah ada bisnis-bisnis sampingan dari maskapai? Yang lebih membingungkan lagi, yang lebih mencengangkan lagi, Lion Air rapid testnya hanya 95.000. Padahal saya sudah 2 kali rapid test, 350 dan 300. Kok Lion Air bisa 95? Jangan-jangan ongkos produksinya itu tidak sampai 95. Kalau begitu, untung sekali rumah sakit yang mematok 300, 400, bahkan sampai ada rumah sakit yang mematok 600.000 biaya rapid test. Bukankah itu sangat menguntungkan sekali? Kenapa gugus tugas diam? Kenapa pemerintah, Kementerian Kesehatan diam? Kenapa Kementerian Perhubungan juga diam? Ada apa ini? Banyak orang menduga jangan-jangan ini sebuah bisnis. Ini ladang bisnis yang menguntungkan si A, menguntungkan si B. Nah, yang harus juga kita pahami untuk kita semua, jangan sampai hasil rapid test itu bukan lagi bicara soal kesehatan, tapi lebih pada soal administrasi. Oh, yang penting pakai Lion Air ada, oh ini non reaktif, pakai maskapai Garuda hasilnya non reaktif. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dalam kasus ini. Pertama, ketika maskapai ini menggunakan juga rapid test, siapa yang melakukan suntik? Apakah itu orang rumah sakit? Apakah itu orang klinik? Apakah itu orang laboratorium? Ini menurut saya sungguh berbahaya kalau ternyata itu hanya pegawai-pegawai Lion, pegawai-pegawai Garuda. Tidak sembarangan orang bisa menyuntik, misalnya diambil tangannya. Ini nggak sembarangan orang. Lah kok tiba-tiba Garuda bisa membuat aturan kita melayani rapid test, Lion Air melayani rapid test. Saya jadi bingung. Mereka ini maskapai apa rumah sakit? Mereka ini maskapai apa klinik? Mereka ini maskapai apa laboratorium kesehatan?
Dan ini yang menurut saya yang harus dijawab kan itu. Juga tidak kalah penting ada, ini bukan soal administrasi. Kalau soal administrasi tukang becak juga bisa kan itu. Siapapun bisa bikin aja. Pada ini non reaktif, boleh jalan. Tidak. Ini soal rapid test itu menunjukkan oh antibodi seseorang ini lemah, dia terserang virus. Jadi menurut saya tidak sembarangan lembaga bisa menguji rapid test. Sebab di Surabaya saja tidak semua rumah sakit membuat membuat layanan rapid test. Lah kok ini tiba-tiba maskapai bikin? Kenapa pemerintah ini mendiamkan? Jadi menurut saya ada apa denganmu? Jangan-jangan ini ada udang di balik rempeyek. Maka saya kebetulan Senin besok maksimal Selasa akan mengadukan persoalan ini ke Ombudsman. Tidak hanya terkait soal gugus tugas yang tidak punya kewenangan, yang gugus tugas harus mencabut kewajiban rapid test, tapi kita mempertanyakan supaya ada investigasi dari Ombudsman kenapa maskapai-maskapai juga membuka layanan rapid test. Itu adalah wilayahnya rumah sakit, rapid test itu wilayahnya laboratorium kesehatan, bukan wilayahnya maskapai. Terima kasih.